Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syakira Dwi Andani. Aku dari kelas 3B jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Jadi di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Jadi seperti yang udah aku katakan tadi, apa sih komunikasi antar pribadi itu? Ada yang udah tahu belum sih teman-teman semua? Jadi, tunggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus membahas dulu nih komunikasi itu apa sih? Karena kita tuh pasti setiap hari, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, kita tuh pasti melakukan kegiatan yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan manusia yang utuh, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Nah, komunikasi juga memungkinkan terjadinya kerjasama, membuat kesepakatan, dan lain-lain. Jadi, setelah kita mengetahui apa komunikasi itu, kita akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi itu sendiri. Jadi, komunikasi itu terbagi beberapa banyak jenisnya ya. Ada komunikasi antar pribadi atau yang biasa disebut intrapersonal, dan ada juga komunikasi intrapersonal. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi antar pribadi itu merupakan proses terjadinya komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, tidak diatur secara formal. Dan menurut para ahli Wiryanto dan Sugio, ciri-ciri komunikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterbukaan, yaitu sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira. Pastinya ketika seseorang yang sedang berbicara dengan kita atau bercerita, kita tuh harus menanggapinya dengan perasaan yang gembira. Supaya apa? Karena mereka akan merasa dihargai, akan merasa kayak, wah, dia ternyata mendengarkan apa yang aku bicarakan. Seperti itu contoh kecilnya. Yang kedua, ini ada empati, yaitu komunikan turut merasakan apa yang dirasakan. Nah, ini menarik nih. Jadi ini biasanya untuk cewek-cewek nih ya. Pasti kalian suka ngedengerin teman kalian yang sedang curhat, entah tentang keluarganya, tentang kehidupannya, atau tentang hubungannya dengan pacarnya. Entah misalkan perasaan sedih atau senang, tergantung kondisinya ya. Pas itu kita akan merasakan apa yang mereka rasakan, ya kan? Yang ketiga ini ada dukungan, yaitu situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat ada rasa positif. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk berpartisipasi, menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Dan yang kelima ini kesetaraan, yaitu sikap saling menghargai. Jadi nyambung ya. Yang kelima dengan yang pertama ini. Karena apa? Karena pasti kita nggak mau ya kalau misalkan kita lagi bercerita atau kita lagi berbicara di depan teman kita atau di depan publik, terus orang-orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian menurut sifatnya komunikasi antar pribadi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada komunikasi diadik atau diadik communication, dan yang kedua itu adalah komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Nah, untuk teman-teman kan tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai komunikasi antar pribadi, apa itu penjelasannya dan apa itu ciri-cirinya, dan terbagi menjadi berapa menurut sifatnya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana sih komunikasi antar pribadi itu. Jadi simak video selanjutnya. Download dulu ya. Downloadnya gue di Microsoft Store. Terus kalau aplikasi buat ngeprint apa? Ngeprint mah pakai printer. Dari printernya. Ada printer. Enggak, maksudnya biar dari kasih dulu biar nyambung ke. Oh, itu kudu install dulu. Jadi apa namanya, kalau lo mau baru tuh printer baru kan baru colok ke laptop lo. Nah, itu biasanya kudu install dulu kayak kayak contoh kadang ada download aplikasi atau entah dia dari ketika lo colok itu dia udah install sendiri bisa.
innalillahi tangan aing kena ngerti. Udah. Terus habis itu gimana? Dan kalau misalkan kalau misalnya download kayak web atau apa gitu kan biasanya dari web, nah ntar install sendiri, suruh kita install manual. Ada juga yang itu tuh pas kita nyolok dia install sendiri di laptopnya gitu. Tergantung. Tapi emang kalau misalnya ngeprint dari laptop itu tetap dicolok laptop dulu. Iya, pakai kabel tetap. Oh, gua kira kayak ya udah gitu lewat Bluetooth gitu maksudnya Bisa. nyambungnya. Bisa lah. Soalnya Gue ada Bluetooth. gue waktu kemarin nyoba ya dulu ya, pakai printer di rumah. Kan dapet gue kan ini ya baru ya, Ah, jadi nggak bisa nyambung. Terus demi yang Shakira kan gitu. Astagfirullahaladzim, pakainya waktu Natal. Allah Akbar. Kaget saya. Kaget saya. Buat Pak Haris, Bapak kalau kaget juga kaget soalnya. Nah, dirasa sedikit contoh komunikasi antar pribadi yang saya berikan ini semoga membantu teman-teman semua yang belum tahu